Selamat sore saudara, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir ke hadapan Anda Jumat 29 Oktober 2021 bersama saya Febri Wulandira Biumairi. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menayangkan sejumlah informasi aktual lainnya. Inilah berita selengkapnya untuk Anda. Menteri Sosial Mensos Republik Indonesia Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kedatangannya di Tanjung Selor untuk mengetahui permasalahan keluhan masyarakat yang belum teratasi soal bantuan sosial. Sejumlah warga di Tanjung Selor mempertanyakan terkait adanya pengurangan penerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan langsung Kepala Desa Jelarai Selor, Remington Hendrik, kepada Mensos RI Tri Risma hari ini. Menurut Remington, sejumlah warga di desanya mengeluh dan mempertanyakan adanya pengurangan penerima bantuan sosial atau bansos untuk warga. Ia menyebutkan, pada tahun 2020 ada 700 orang di desanya yang menerima bansos, namun di awal tahun 2021 berkurang menjadi 400 orang. Selanjutnya di bulan Maret dan April kembali ada pengurangan, sehingga yang menerima hanya 300 orang. Terkait tentang bantuan-bantuan yang selama ini kami terima, ada sedikit perubahan tahun ini tidak dapat, dan perubahan bantuannya pun bermacam-macam. Jadi harapan kami dari Ibu untuk dapat memberikan pemahaman bagi kami, masyarakat, sehingga isu-isu yang tidak baik kita dengar, selaku pemerintah desa kami juga merasa. Menanggapi hal itu, Mensos Tri Risma hari ini mengaku akan mencocokkan data yang ia miliki di Kementerian Sosial dengan data di daerah. Apakah warga itu tidak dapat karena memang tidak ada data yang tercatat atau belum disalurkan? Pengajuan data tetap dilakukan dari daerah karena daerah yang lebih mengetahui kondisi masyarakat setempat. Nanti Bapak tunjukkan masalah-masalahnya apa, saya sudah membawa tim data untuk menangani itu yang pertama. Yang kedua, kita akan cek tidak dapatnya itu karena tidak ada data atau karena belum salur. Nah, kalau Bapak Ibu Bapak kenal, saya saking tadi karena pesawatnya terganggu, sebenarnya mereka mau datang, itu saya bisa langsung cek. Kalau karena belum salur, saat itu juga bank saya minta salurkan. Usai tatap muka dengan warga, Menteri Sosial RI yang juga kader PDI Perjuangan Tri Risma hari ini langsung menuju lokasi peletakan batu pertama gedung DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara di Tanjung Palas, Bulungan, Kaltara. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI Kaltara melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam kunjungan kerjanya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pagi tadi, maksud kami, Jumat pagi memberikan bantuan sosial bansos kepada pelaku UMKM, anak yatim, kelompok atensi dan penyandang disabilitas. Dalam kunjungan kerjanya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara Jumat pagi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkesempatan memberikan langsung berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, Tri Risma hari ini dengan didampingi Wali Kota Tarakan Dr. Hairul dan beberapa anggota Dewan menyalurkan bantuan berupa modal usaha bagi pelaku UMKM, kursi roda, serta kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Mensos juga menyalurkan bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial atensi bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Tri Risma hari ini mengatakan kunjungan ke Tarakan ini adalah kunjungan kerja yang memang sudah masuk dalam agenda kerjanya. Jadi contohnya misalkan di Krayan yang tidak bisa dijangkau dengan darat maupun laut, akhirnya kita harus gunakan pesawat. Seperti itu, tapi ada beberapa wilayah yang memang ada permasalahan teknis lapangan. Tapi kita sudah solusikan satu persatu dan insya Allah nanti kita akan bisa selesaikan permasalahan ini ke depan. Ya, permasalahan utamanya adalah saya kira geografis.
geografis ya. Kalau yang Krayan itu mungkin sekitar bulan November. Kalau yang di sini Tarakan itu hari Minggu. Pak Wali akan menyiapkan ruang tempat untuk transportasi untuk mendatangkan penerima manfaat untuk bisa ngambil, karena rata-rata 3 bulan belum cair, jadi Juli, Agustus, September. Dari kunjungan yang dilakukan di Tarakan, Kalimantan Utara, sejauh ini masih ada kendala terkait penyaluran, yakni masalah geografis. Namun demikian, Kementerian Sosial berupaya semaksimal mungkin agar bantuan dapat sampai kepada penerima yang berhak. Tentunya penyaluran bantuan tersebut tetap dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Dari Tarakan, Siti Hardiani, TVRI Kaltara melaporkan. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan melakukan tracing swab antigen kepada seluruh korban kebakaran yang berada di lokasi pengungsian. Kegiatan tracing kontak ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di lokasi pengungsian. Sesuai instruksi dari Wali Kota Tarakan Dr. Hairul untuk melakukan tracing terhadap para korban kebakaran di lokasi pengungsian di Kelurahan Sebengkok, maka korban kebakaran melakukan swab. Kegiatan swab antigen tersebut dilakukan pada puluhan korban yang mengungsi di posko, termasuk anak-anak. Dari tes swab antigen yang dilakukan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19, hasilnya menunjukkan negatif semua. Berdasarkan data yang diperoleh tim Satgas, terdapat sekitar 80 jiwa yang berada di lokasi pengungsian tersebut. Jika hasilnya ada yang ditemukan reaktif, nantinya petugas dari Dinas Kesehatan Kota Tarakan akan memisahkan dan tidak digabung bersama para korban lainnya. Untuk swab hari ini sesuai arahan Pak Wali Kota Tarakan kaitannya dengan menjaga kondisi kesehatan mereka, termasuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka berkerumun dan berada satu gedung yang kita tempatkan. Jadi ini langkah antisipatif yang dilakukan Pak Wali Kota Tarakan, mengarahkan teman-teman Dinas Kesehatan untuk melakukan swab, termasuk juga akan memvaksin yang warga pengungsi ini yang belum vaksin. Ya, target sasarannya sih sekitar 70 sampai 80 pengungsi yang ada di kantor lurah ini. Yang balita juga ada tadi, termasuk juga sampai dengan yang dewasa. Alhamdulillah sementara hasilnya Bu ya negatif semua masih. Ini kita masih ada beberapa lagi, kami tunggu antriannya untuk kembali turun. Mengingat kondisi di dalam posko, seluruh korban berada dalam satu ruangan sehingga untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi, maka dilakukan tes swab antigen kepada seluruh korban kebakaran di posko pengungsian. Dari Tarakan, Siti Hardiani, TVRI Kaltara melaporkan. Guna membantu mengurangi kesulitan para korban kebakaran, pemerintah Provinsi Kaltara akan mengupayakan adanya renovasi sementara agar korban kebakaran memiliki tempat hunian. Hal ini diungkapkan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang saat mengunjungi posko pengungsian di Kelurahan Sebengkok. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengunjungi warga korban kebakaran di pengungsian Kelurahan Sebengkok. Kedatangan Gubernur Kaltara ini disambut haru dan bahagia warga yang berada di pengungsian. Kunjungan Gubernur Kaltara ini bertujuan untuk melihat keadaan baik di lokasi kebakaran dan posko pengungsian guna memastikan kebutuhan warga terjamin. Pemerintah Provinsi Kaltara akan mengupayakan adanya renovasi sementara sehingga korban memiliki tempat hunian yang diharapkan untuk mengurangi beban para korban kebakaran. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kebutuhan korban di pengungsian dapat teratasi dengan baik dan dibantu juga oleh dari BPBD Tarakan serta tim lainnya yang bertugas. Memberikan bantuan kepada para korban yang terkena musibah kebakaran 2 hari lalu, dan kewajiban pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat saat ada musibah. Itu wajib dan wajib untuk memberikan bantuan. Nanti saya bersama Pak Wali Kota akan berupaya untuk bagaimana
merelokasi mereka sementara untuk bisa ada tempat bernaung, sehingga kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi langsung oleh korban ini bisa meringankan, minimal meringankan. Selain mengunjungi posko pengungsian, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang juga mendatangi langsung lokasi kebakaran yang berada di RT 3 Kelurahan Sebengkok dan memberikan sejumlah bantuan. Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai, makanan siap saji, dan sembako. Dari Tarakan, Siti Hardiani, TVRI Kaltara melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami. Kalimantan Utara hari ini akan kembali lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Kita lanjut berita berikutnya. 14 desa daerah terpencil, terluar, tertinggal 3T di Kalimantan Utara sudah menikmati listrik selama 24 jam. Dengan masuknya listrik ke desa-desa diharapkan dapat membantu kegiatan masyarakat sehari-hari. Masyarakat di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T akhirnya dapat menikmati layanan listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN selama 24 jam. Terdapat 754 pelanggan baru yang menikmati listrik. Hal itu ditandai dengan peresmian penyalaan listrik desa oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Gubernur mengapresiasi PLN yang telah bekerja keras mengalirkan listrik ke desa terpencil di Kalimantan Utara. Ia mengatakan siap bersinergi untuk mengawal proyek pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Ya, kita selalu bekerja sama PLN untuk berupaya desa-desa yang belum dialiri listrik supaya bisa dialiri listrik. Apakah itu listrik tenaga surya ataupun listrik apa namanya nih Pak? Diesel. Ya, diesel. Listrik desa. Enggak. Sehingga masyarakat yang selama ini tidak pernah menikmati sudah bisa menikmati, seperti contohnya di Tanjung Palasidir ini. Ya, semoga desa-desa yang belum dialiri listrik melalui juga perwakilan kita ada di DPR RI maupun di DPD itu bisa menyampaikan hal ini ke pemerintah. Sementara itu, General Manager PLN UIW Kaltimra Saleh Siswanto menjelaskan bahwa dalam merampungkan proyek infrastruktur ketenaga listrikan bagi 14 desa, PLN telah menggelontorkan nilai investasi mencapai 40,37 miliar rupiah. Dengan bertambahnya desa yang sudah dialiri listrik PLN, kini rasio desa berlistrik di Kalimantan Utara mencapai 67,01%. Kalimantan Utara untuk bulan Oktober ini kami melistriki
14 dusun dan desa dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-76. Jadi untuk Bulungan ada 1 dusun. Benar bahwa Tanjung Puyuh ini untuk desa Tanjung Palas Hilir secara desa sudah berlistrik, tapi dusun Tanjung Puyuh ini belum berlistrik. Dan lokasi Tanjung Puyuh ini ada kurang 1 kilo dari ibu kota provinsi. Pelanggan baik itu rumah tangga, sekolah, masjid, musola, itu sekitar 40-an rencananya. Kita sisa desa sekitar 90-an itu akan kita bertahap untuk juga berlistrik. Tiap tahun kami akan menambah sesuai dengan kesiapan anggaran. Jika ada tambahan anggaran, tentu ada percepatan untuk desa yang listriknya dinyalakan Lebih lanjut, ia mengatakan dari total sebanyak 482 desa yang ada di Kalimantan Utara, PLN telah melistriki 323 desa dan masih ada sekitar 159 desa yang belum dialiri listrik. PLN berkomitmen untuk mewujudkan 100% rasio desa berlistrik di tahun 2022. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Setelah melantik 26 pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara, Pemprov Kaltara kembali melakukan seleksi terbuka terhadap puluhan yang masih kosong. Jabatan pimpinan tinggi Pratama dilantik Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang pada Rabu 27 Oktober 2021. Para penjabat eselon 2 itu mengisi puluhan posisi kepala organisasi perangkat daerah sesuai hasil Jovit beberapa bulan lalu. Namun demikian, masih ada belasan posisi jabatan yang kosong dan saat ini dijabat oleh pelaksana tugas atau PLT. Terkait hal itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pihaknya akan melaksanakan seleksi terbuka dalam waktu dekat. Bahkan, Pemprov telah mempersiapkan panitia seleksi atau pansel untuk membuka pendaftaran bagi calon JPT Pratama. Gubernur menyebutkan masih ada kurang lebih 17 JPT yang masih kosong dan akan dilakukan seleksi. Seleksi terbuka setelah pada ini langsung kita buka seleksi terbuka untuk lebih kurang 17 jabatan eselon 2. 17 jabatan Pak ya, yang masih kosong itu Pak. Itu terbuka untuk umum berarti Pak ya, dari luar Kaltara Pak? Boleh. Boleh Pak ya. Namanya pilihan terbuka. Siapa aja bisa, yang penting memenuhi standar, memenuhi kompetensinya, dan visi misi dia juga sebagai pejabat eselon 2 di sini kita akan lihat. Tapi Pak, kalau untuk SDM yang ada di Pemprov Kaltara sendiri Pak, untuk 17 jabatan itu? Ini banyak orang pintar di Pemprov ini, ya. Banyak orang pintar di Pemprov ini, di Kaltara ini banyak orang pintar, dan saya akan berdayakan mereka. Gubernur menjelaskan karena mekanisme pengisian jabatan bersifat terbuka, maka siapa saja yang memenuhi ketentuan bisa mendaftar, termasuk pegawai yang memenuhi standar dari pemerintah kabupaten atau kota se-Kalimantan Utara, bahkan dari luar Kalimantan Utara juga bisa mengikuti seleksi. Menurutnya, banyak pegawai di Kalimantan Utara yang memiliki kualitas mumpuni, sehingga ia lebih mengutamakan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Utara untuk mengisi posisi-posisi penting di birokrasi pemerintahan. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Kota Tarakan memiliki suku asli bernama suku Tidung yang mayoritas memeluk agama Islam, sehingga budaya Islami cukup kental di lingkungan masyarakat suku Tidung. Budaya Islami ini berasal dari saudagar Arab yang memperkenalkan Islam. Hal ini terlihat dari alat musik yang digunakan masyarakat suku Tidung hingga saat ini. Suku asli yang mendiami Kota Tarakan adalah suku Tidung. Pada umumnya, suku Tidung mendiami wilayah pesisir Kota Tarakan. Dahulu, masyarakat suku Tidung bermukim di daerah Temulaka, Tanjung Pasir. Tak hanya di Kota Tarakan, masyarakat suku Tidung juga menyebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tanah Tidung. Namun masyarakat suku Tidung di setiap daerah memiliki perbedaan dilihat dari silsilah keturunan. Sebenarnya ada, sebenarnya kita tuh satu suku. Kalau Tidung itu kan sebenarnya sama dengan Malinau. Nah, sebenarnya cuma ada keturunannya masing-masing dari silsilahnya, kayak dari Sembakung, Salimbatu,
ke Kabupaten Tanah Tidung itu hampir sama, cuma kita ada beda-beda dari silsilahnya agak berbeda. Kalau di Tarakan itu kan dia kerajaan, langsung kalau di Bulungan itu ada kesultanan. Mayoritas masyarakat suku Tidung beragama Islam. Masuknya agama Islam di lingkungan masyarakat suku Tidung berawal dari saudagar dari bangsa Arab yang melakukan perdagangan di kota Tarakan. Para pedagang Arab secara perlahan memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat yang hingga kini budaya Islami cukup kental di lingkungan masyarakat suku Tidung. Budaya Islami ini terlihat dari beberapa kesenian yang masih digunakan masyarakat suku Tidung dalam berbagai acara. Kesenian Jepin, Hadrah, dan Demuluk menjadi peninggalan kesenian bagi masyarakat suku Tidung yang bernuansa Islami. Biasanya